Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fakih dari kelas akuntansi 9, ingin memaparkan materi pertemuan 8, yaitu tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar non-linear. Yang akan difokuskan untuk materi ini yaitu bagaimana cara menggambar grafik fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar non-linear untuk mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan juga merupakan suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Fungsi permintaan. Gambarkan grafik fungsi permintaan Q sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Maka untuk caranya yang pertama kita harus mencari titik potong terhadap sumbu Q-nya terlebih dahulu. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Q, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Q sama dengan 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 ditambah 12. Maka hasilnya itu 12. Maka titik potong terhadap sumbu Q jika P sama dengan 0 yaitu 12,0. Dan yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu P. Titik potong terhadap sumbu P jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Maka untuk disederhanakannya, P dikurang 3, P dikurang 4. Maka untuk P1-nya kita akan menemukan yaitu 3, P2-nya akan mendapatkan hasil 4. Maka titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0 yaitu 0,3 dan 0,4. Selanjutnya kita akan mencari titik baliknya. Untuk rumus dari untuk mencari titik baliknya, untuk rumus mencari titik balik sumbu Q yaitu min B kuadrat min 4 AC per 4A. Untuk rumus sumbu P-nya, untuk mencari titik balik sumbu P-nya, rumusnya yaitu min B per 2A. Rumus ini berfungsi untuk mencari grafik permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Jadi perlu diingat. Langsung ke mencari titik balik grafik permintaan yang soal kita lagi bahas. Maka Q sama dengan min 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 12 dibagi atau per 4 dikali 1. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu min 1/4 untuk titik balik sumbu Q. Dan untuk mencari titik balik sumbu P-nya, maka min 7 per atau dibagi 2 kali 1. Maka kita akan mendapatkan hasil 3,5 ataupun 31/2 untuk titik balik sumbu P-nya. Maka untuk untuk titik balik sumbu Q dan P yaitu min 1/4, 3, 1/2 atau 3,5. Dan langkah selanjutnya itu menggambar grafik permintaannya. Untuk menggambar grafik permintaannya, jadi yang pertama kita taruh sumbu
titik potong sumbu Q yaitu 12 yang berada di antara 10 dan 15. Setelah itu kita titikkan titik potong sumbu P-nya yaitu di 3 dan 4. Setelah itu kita titikkan juga untuk titik baliknya di angka minus 1/4 dan 3,5 atau 3/1/2. Atau di gambar grafiknya ini dititikkan di 3,5 tetapi rada cembung yang akan membuat rada cembung nanti pada saat menggambar grafiknya. Jadi untuk menggambarnya kita tarik garis dari titik potong sumbu Q yaitu 12 ke 3. Setelah itu melewati titik baliknya yaitu 3,5. Di titik 3,5 ini. Setelah itu ke titik 4 dan kita langsung garis untuk menunjukkan titik baliknya. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Kita langsung masuk ke soalnya. Gambarkan grafik fungsi penawaran Q sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. Untuk caranya sama. Yang pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu Q-nya, yaitu jika P sama dengan 0 maka Q sama dengan P kuadrat plus P dikurang 2, maka Q sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2. Maka hasilnya yaitu min 2. Maka titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0 yaitu min 2,0. Cara yang kedua masih sama dengan permintaan, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu P-nya. Titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0 maka Q sama dengan P kuadrat plus P dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan menjadi P plus 2 dan P min 1. Maka kita akan mendapatkan hasil P satunya yaitu min 2, tetapi tidak kita pakai karena tidak memenuhi syarat, karena negatif hasilnya. Jadi yang kita pakai nanti yaitu P2 sama dengan 1. Maka untuk titik potong pada sumbu P-nya yaitu 0,-2 dan 0,1. Dan selanjutnya kita akan mencari titik balik. Untuk titik balik grafik penawarannya Q sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 per atau dibagi dengan 4 dikali 1 yang akan mendapatkan hasil min 2 1/4. Dan yang titik balik P-nya min 1 per atau dibagi 2 dikali 1. Dan kita akan mendapatkan hasil min setengah atau min 1/2. Maka titik balik sumbu Q dan P-nya yaitu min 2 1/4, min setengah atau min 1/2. Dan untuk menggambar grafik penawarannya masih sama dengan cara permintaan, yaitu yang pertama kita titikkan dulu titik potong sumbu Q-nya di min 2. Setelah itu kita titikkan titik potong pada sumbu P-nya
di di angka 1. Setelah itu kita titikkan juga titik baliknya, yaitu di min 21/4, lebih tepatnya di antara titik min 2 dan min 2,5, tengah-tengahnya, dan min setengahnya di 0,5. Jadi di sini titiknya. Dan titik min 2 ini merupakan titik potong terhadap sumbu P. Maaf, saya ralat. Titik min 2 ini merupakan titik potong terhadap sumbu Q, dan titik min 2 yang di bawah dan 1 yang di atas itu merupakan titik potong terhadap sumbu P-nya. Dan angka yang di tengah-tengah antara min 2 dan min 2,5 itu merupakan titik balik min 21/4, min setengah. Jadi untuk menggambarnya bisa kita gambar dari titik min 2 ini, min 2 yang di bawah, ke titik maaf ralat, kita mulai dari atas saja. Kita bisa gambar dari, kita tarik garis dari 1 ke min 2. Setelah itu kita tarik lagi ke titik baliknya. Setelah itu untuk titik baliknya kita garis terus sampai dengan ke min 2 yang di bawah. Seperti itu. Lanjut ke materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila permintaan sama dengan penawaran, baik dalam harga maupun kuantitas. Keseimbangan harga atau kuantitas terjadi jika harga atau kuantitas yang ditawarkan produsen sama dengan harga atau kuantitas yang diminta konsumen di pasar. Kita langsung masuk ke materinya. Untuk soalnya diketahui fungsi permintaan Q sama dengan min 2P plus 8 dan fungsi penawarannya Q sama dengan P kuadrat plus P min 2. Maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar dan gambarlah grafiknya. Untuk mencari keseimbangan pasarnya, kita mencari keseimbangan pasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu D sama dengan S. Maka min 2P plus 8 sama dengan P kuadrat plus P min 2. Maka 0 sama dengan P kuadrat plus P plus 2P min 2 min 8. Maka 0 sama dengan P kuadrat plus 3P min 10. Dan 0 sama dengan P plus 5 dan P min 2 untuk penyederhanaannya. Maka kita akan mendapatkan P1 yaitu min 5 atau tidak memenuhi syarat karena negatif. P2-nya sama dengan 2. Jadi selanjutnya kita mencari Q-nya. Q sama dengan min 2P plus 8. Dan maka Q sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 8. Maka hasilnya yaitu 4. Jadi keseimbangan pasar pada titik E yaitu 4,2. Kenapa 2 ini dipakai? Karena min 5-nya, karena P yang pertamanya itu merupakan negatif atau minus, jadi tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, cara kedua untuk mencari grafiknya, Q min 2P plus 8 fungsinya. Maka apabila jika Q-nya 0, maka nilai P-nya sama dengan 4. Dan apabila P-nya 0, maka nilai Q-nya sama dengan 8. Cara ketiga yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Q. Q sama dengan P kuadrat plus P min 2.
titik yang memotong sumbu Q jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2 sama dengan hasilnya min 2. Maka titik yang memotong sumbu Q yaitu min 2,0. Dan cara yang keempat yaitu mencari titik potong terhadap sumbu P-nya. Titik yang memotong sumbu P jika Q sama dengan 0, maka P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. P plus 2, P plus 1 yang merupakan penyederhanaan dari fungsi kuadrat P-nya, maka didapatkan hasil P1 sama dengan min 2 dan P2 sama dengan 1. Dan untuk titik yang memotong sumbu P-nya 0, min 2 dan 0,1. Cara selanjutnya yaitu cara kelima, mencari titik baliknya. Titik baliknya Q sama dengan min 1 kuadrat min 4 dikali 1 min dikali min 2 per 4 dikali 1. Maka sama dengan hasilnya min 2 1 per 4. Setelah itu kita mencari titik balik P-nya sama dengan min 1 dibagi atau per 2 kali 1. Maka hasilnya yaitu min setengah atau min 1 per 2. Maka kita akan mendapatkan titik balik Q dan P-nya yaitu min 2 1 per 4, min setengah atau min 1 per 2. Dan untuk yang terakhir, cara menggambar grafik penawarannya. Jadi sama dengan grafik-grafik yang sebelumnya, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Jadi kita akan mulai dengan menitikkan, yaitu sumbu titik potong terhadap sumbu Q, yaitu min 2. Setelah itu kita titikkan titik potong terhadap sumbu P-nya di min 2 yang di bawah dan 1. Setelah itu kita cari titik baliknya terlebih dahulu. Min 2 1 per 4 dan koma min setengah, yaitu di antara dan di bawah, sedikit bawah dari min 2 yang di sebelah kiri, itu merupakan titik baliknya. Dan untuk grafiknya yang titik 4 dan 8 itu merupakan garis yang akan memotong, yang akan menemukan keseimbangan yang disebut keseimbangan harga pasarnya, yaitu terjadi di 4,2. Jadi apabila kita telah selesai menggambar grafik dari yang titik potong sumbu Q, sumbu P, dan mencari dan titik baliknya kita sudah buat. Setelah itu kita potong dengan grafik 4 dan 8, maka kita akan menemukan titik harga keseimbangan pasarnya, yaitu 4,2, sesuai dengan yang kita cari atau kita hitung tadi. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.